Tayyib bil ams afwan qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah an-nafisah nahnu nastati an najtami'a li istiraki ad-dawrah al-arabiyyah fi hali sihah wal afiyah. Wa tsani nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nas min adh-dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tayyib. Bil ams qad bahasna fi ma yata'allaq bi fi'il sulasi al-mujarrad. Kemarin kita sudah membahas tentang fi'il sulasi mujarrad. Nah, untuk kali ini kita masih bersama fi'il sulasi tapi yang mazid. Mazid itu artinya ada tambahan. Ada tambahan pada hurufnya. Adapun tambahan satu huruf, misalnya fa'ala yufa'ilu. Wazannya adalah fa'ala yufa'ilu. Nanti akan saya berikan contoh. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Nanti kita akan mencoba praktek mentasrif fi'il sulasi mazid. Kemudian ada kalanya af'ala. Af'ala yuf'ilu. Misalnya fa'ala. Setiap wazan, khususnya di fi'il sulasi mazid ini, ketika wazannya berubah, nanti terjemahnya ada kalanya berubah. Teman-teman. Misalnya, kharaja keluar. Diikutkan wazan fa'ala menjadi kharaja, artinya mengeluarkan. Satu misal, fariha bahagia. Diikutkan wazan fa'ala menjadi farroha, artinya membahagiakan. Misalnya lagi, Al-dhuma, agung. Diikutkan wazan fa'ala menjadi al-dhuma. Al-dhuma yu'adhimu ta'ziman, mengagungkan. Satu misal lagi, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ini nanti terjemahnya ada tambahan saling. Ya, ada tambahan saling. Misalnya, qatala membunuh. Kalau diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu menjadi qatala yuqatilu, artinya nanti adalah saling membunuh. Saling membunuh. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu ini nanti juga maknanya berubah ketika diikutkan wazan af'ala. Misalnya, karuma, mulia. Diikutkan wazan af'ala menjadi akroma. Akroma yukrimu ikroman. Artinya memuliakan. Artinya memuliakan. Satu misal lagi, akhroja. Akhroja yukhriju ikhrojan. Artinya sama, mengeluarkan. Jadi kalau diikutkan wazan af'ala yuf'ilu, itu nanti ada tambahan mesamakan. Misalnya anzala yunzilu inzalan, mengeluarkan. Menurunkan, afan. Menurunkan. Kemudian mazid dua huruf, tambahan dua huruf. Misalnya tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Ini satu misal, misalnya ada tambahan makna saling ya dalam wazan ini. Tafa'ala ya tafa'alu. Misalnya dhoroba memukul. Ya, dhoroba memukul. Diikutkan wazan tafa'ala menjadi tadhoroba. Tadhoroba ya tadhorobu tadhoroban. Saling memukul. Misalnya lagi dalam Al-Quran. Wata'awanu. Wata'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Artinya saling menolong. Ya, saling menolong. Nah, itu nanti ada terjemahnya tersendiri. Saya sebutkan mazidnya dulu. Tafa'ala tafa'alu, kemudian ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'alla yaf'alu, kemudian tiga huruf, istaf'ala yastaf'ilu.
Tambahannya ada 3 huruf, wazannya hanya ada satu. Satu misal ghafara. Ghafara artinya memohon mengampuni ya. Ghafara mengampuni. Kalau diikutkan wazan istaf'ala memohon ampun artinya ya teman-teman, memohon ampun. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Habis ini saya akan contohkan satu persatu ya teman-teman sambil nanti praktek. Kemudian rubai. Rubai ini artinya apa? Terdiri dari 4. Terdiri dari 4 huruf. Huruf apa? Huruf asli. Hurufnya itu asli. Misalnya fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Satu misal waswasa yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu. Waswasa. Tafa'lala yatafa'alu. Tafa'lala yatafa'lalu. Ini tidak ada huruf tambahan ya teman-teman. Ini hanya huruf asli semuanya. Misalnya tasyaitona. Tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan. Perbuatan yang menyerupai setan. Perbuatan yang menyerupai setan. Ini sekilas saja. Habis ini saya akan kirim contoh dari setiap wazannya. Oke, saya kirim. Saya share ya. Tayyib. Tayyib. Anak ukari maratan saniyah, saya ulangi lagi. Jadi fa'ala. Fa'ala ini seringkali tambahannya kalau menerjemahkan itu nanti ada tambahan mesamakan ya. Mesamakan. Misalnya fariha bahagia. Fariha bahagia diikutkan wazan fa'ala menjadi farroha yufarrihu tafrihan. Membahagiakan. Misalnya lagi doroba memukul. Doroba memukul diikutkan wazan fa'ala. Artinya bukan memukul lagi, tapi saling memukul. Doroba yudoribu mudorobatan. Mudorobatan. Ini salah ya. Mudorobatan. Saya ganti pak. Mudorobatan. Tayyib. Misalnya lagi af'ala. Wazan af'ala. Karuma. Itu fi'il sulasi mujarrodnya. Tidak ada tambahannya. Ketika ditambah hamzah diikutkan wazan af'ala menjadi akrama yukrimu ikroman. Artinya memuliakan. Bukan mulia lagi tapi memuliakan. Tayyib. Misalnya lagi ikut wazan tafa'ala. Di situ saya contohkan ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Ba'uda artinya jauh diikutkan wazan tafa'ala menjadi taba'ada yataba'adu taba'udan. Artinya saling menjauh. Jadi wazan fa'ala sama tafa'ala itu artinya sama-sama menunjukkan istiraku bainal isnain. Jadi antara dua orang yang melakukan perbuatan yang bermakna saling. Saling membantu, saling menolong, wa ma asbaha dzalik dan lain-lain. Kemudian tafa'ala, wazan tafa'ala. Satu misal kassara. Kassara itu artinya memecahkan. Kassara artinya memecahkan. Kalau diikutkan wazan tafa'ala menjadi takassara. Artinya menjadi pecah ya. Artinya menjadi pecah. Tayyib. Kemudian ifta'ala. Ifta'ala. Satu misal jamaah. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Kalau diikutkan wazan ifta'ala menjadi ijtama'a, yajtami'u ijtima'an. Artinya bukan mengumpulkan tapi berkumpul. Berkumpul. Kemudian qata'a memotong. Qata'a memotong. Diikutkan wazan ifta'ala menjadi qata'a yang qati'u inqita'an. Artinya terpotong. Ya, terpotong. Bukan lagi potong, bukan lagi motong, tapi terpotong. Misalnya lagi if'ala, wazan if'ala. Asal katanya misalnya aswadu hitam. Kalau diikutkan wazan if'ala menjadi iswadda yaswaddu isbidadan. Iswadda yaswaddu isbidadan. Artinya apa? Menghitam. Jadi bukan hitam lagi, tapi menghitam. Kemudian ghafara. Ghafara artinya mengampuni. Yang saya sebutkan tadi contohnya ghafara artinya mengampuni. Kalau diikutkan wazan istaf'ala menjadi istaghfara. Istaghfara artinya adalah
memohon ampun ya. Memohon ampun. Jadi ghafara artinya mengampuni. Misalnya satu misal ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Tapi kalau sudah diikutkan wazan istaf'ala itu artinya sudah menunjukkan arti memohon ya. Istaghfara yastaghfiru istighfaron, memohon ampun. Terus yang fa'ala ini yang fi'il sulasi mujarad yang tanpa tambahan, contohnya waswasa yuwaswisu, waswasatan. Kemudian tafa'lala contohnya syaitana. Syaitana artinya setan. Diikutkan wazan tafa'lala menjadi tasyaitana ya tasyaitonu tasyaitunan. Artinya melakukan sesuatu seperti perbuatannya setan. Tayyib. Itu tadi penjelasan singkat qasirun jiddan, singkat sekali fi ma yata'allaq bi fi'il sulasi al-mazid wa kadzalika ar-rubai bidunil mazid au rubai al-mujarrad. Tayyib. Jadi penjelasan singkat terkait fi'il sulasi mazid dan juga rubai mujarrad. Tayyib. Tayyib. Hal indakum su'al fi ma yata'allaq bi fi'il sulasi al-mazid? Masih memahami Ustaz, satu persatu. Naam, tayyib. Monggo yang lainnya barangkali wonten. Assalamualaikum Ustadz. Tayyib. Naam. Penjelasannya coba agak sedikit lebih pelan Ustadz. Jadi lebih dipahaminya enak gitu. Sorry nih Tat. Tayyib. Saya ulangi lagi nih berarti. Ya agak pelan. Jadi kan memahaminya enak gitu. Kadang-kadang kita kesulitan dalam mengartikan itu Ustadz itu. Tayyib. Jadi, Ya itu kan. naam, afan. Jadi ada fi'il sulasi mazid, ya, ada fi'il sulasi mujarrad. Kemarin kita sudah bahas fi'il sulasi mazid. Mujarrad ya. Kemarin kita sudah membahas fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad itu apa? Fi'il yang tidak ada huruf tambahannya. Nah, sekarang kita itu membahas terkait fi'il sulasi mazid. Fi'il kata kerja sulasi yang terdiri dari 3 huruf, tapi mazid. Mazid ini ada tambahan huruf. Semisal fa'ala di situ ada ainnya sebenarnya 2 ya, tapi ditasydid. Fa'ala. Kemudian fa'ala. Ada tambahan di mananya? Di tengahnya itu setelah fa terdapat alif. Lah alifnya itu tambahannya. Misalnya lagi af'ala. Af'ala huruf aslinya mana? Fa'ala. Kemudian ketambahan alif itu disebut fi'il sulasi mujarrad. Mazid afwan. Fi'il sulasi mazid. Nah, fi'il sulasi mazid ini tidak sama dengan fi'il sulasi mujarrad yang kemarin kita bahas. Kalau kemarin kita bahas itu nggak ada perbedaan terjemah antara setiap wazannya, setiap fi'ilnya itu. Entah itu fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ilu misalnya, atau fa'ila yaf'ilu. Itu semuanya tidak mempengaruhi terjemahnya. Terjemahnya tidak ada perbedaan. Tergantung nanti kosakatanya gimana. Misalnya kemarin doroba yadribu, memukul. Kalau diikutkan wazan fa'ala yaf'ulu, doroba yadrubu, tidak bisa. Karena dari sananya itu
Doroba yadribu, bukan doroba yadrubu. Itu. Bagaimana cara mengetahui? Cara mengetahui lihat kamus. Nah, untuk hari ini kita itu membahas fi'il sulasi mazid, yang mana setiap fi'ilnya atau setiap wazannya, polanya itu dari fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, itu nanti masing-masing artinya bisa berubah. Ya. Misalnya, satu misal, wazan fa'ala. Kita ambil contoh fariha. Fariha itu artinya bahagia. Fariha artinya bahagia. Ketika diikutkan wazan fa'ala menjadi farroha. Farroha. Ya. Farroha. Jadi harokatnya tetap sama. Harokatnya tetap sama dan ditambah tasdid. Nah, ketika sudah menjadi farroha, itu artinya bukan bahagia lagi, teman-teman, tapi membahagiakan. Ya. Membahagiakan. Tayyib. Itu tadi yang fa'ala. Misalnya lagi kharaja, mengeluarkan. Misalnya lagi dakhala, memasukkan. Rottaba, merapikan. Apalagi ya. A'dhama, mengagungkan. Wa ma asbaha dzalik, dan lain-lain. Itu. Jadi artinya berubah. Gampangannya tambahan mesamakan. Ya, mesamakan. Kemudian wazan kedua fa'ala. Fa'ala. Nah, ini cara mudahnya untuk memberikan arti ditambahi saling. Ya, ditambah dengan kata-kata saling. Satu misal, doroba. Artinya memukul. Kalau diikutkan wazan fa'ala, itu kan menjadi doroba. Doroba yudharibu mudharabatan. Artinya bukan memukul lagi, tapi saling memukul. Satu misal lagi kotala. Kotala membunuh. Kotala yaktulu qatlan. Kemarin di fi'il sulasi mujarrad. Ketika diikutkan wazan fa'ala, itu nanti ada tambahan makna saling. Contoh, qatala yuqatilu muqatalatan. Artinya saling membunuh. Ya, saling membunuh. Kemudian af'ala. Af'ala ini juga nanti ada tambahan maknanya mesamakan. Mesamakan. Misal karuma. Karuma itu artinya mulia. Karuma artinya mulia. Misal lagi hasuna. Hasuna itu juga artinya bagus. Ya. Tapi kalau sudah diikutkan wazan af'ala yang awalnya karuma menjadi akroma, itu artinya nanti memuliakan. Memuliakan. Jadi fa'ala sama af'ala ini nanti penerjemahannya sama, ada tambahan mesamakan. Nazzala menurunkan, anzala juga menurunkan. Itu ya teman-teman. Kemudian yang tafa'ala ini nanti terjemahnya sama dengan fa'ala. Ada tambahan salingnya. Satu misal ba'uda jauh. Taba'ada Saling menjauhkan. saling menjauh. Saling menjauh. Menjauh. Kemudian misalnya di ba'uda jauh. Koribun dekat. Koriba. Koruba. Takoroba ya takorobu takoruban. Artinya saling mendekat. Tayyib. Kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi korroba. Korroba yukorribu takriban. Mendekatkan. Gitu. Kemudian tafa'ala. Satu misal kassara. Memecahkan. Kassara memecahkan. Diikutkan wazan tafa'ala menjadi takassara ya takassaru takassuran. Artinya menjadi pecah. Menjadi pecah. Ya. Artinya menjadi pecah. Yang awalnya memecahkan, takassara menjadi pisah. Satu misal, kassara zaitun az-zujaja fatakassara. Kassara memecahkan siapa zaitun zaid, az-zujaja ing, kalau bahasa Jawanya ya,
Kalau saya maknai lengkap bahasa Jawanya gini, kasaro mecahno sopo zaitun zait azujaja ing kaca fatakassar mongko dadi pecah. Zait memecahkan pecah kemudian kaca itu menjadi pecah. Tayyib. Ifta'ala. Ifta'ala ini satu misal jamaah mengumpulkan. Diikutkan wazan ifta'ala menjadi ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Artinya berkumpul, bukan mengumpulkan. Ya, artinya berkumpul bukan mengumpulkan. Kemudian infa'ala kita ambil qata'a memotong. Kalau diikutkan wazan infa'ala menjadi inqata'a yang qatiu inqita'an artinya terpotong, ya. Terpotong. If'ala hitam, if'ala wazan if'ala misalnya kita ambil contoh aswadu hitam. Diikutkan wazan if'ala menjadi iswadda yaswaddu iswidadan. Artinya menghitam. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Memerah. Ahmar itu merah. Asfar kuning. Isfarra yasfarru isfiraran. Menguning. Wama asbah dan lain-lain. Nah ini if'ala ini biasanya digunakan untuk warna. Aksaru istikhdaman. Kemudian istaf'ala, wazan istaf'ala ini nanti tambahannya ada makna memohon. Ghafara artinya mengampuni, ketika diikutkan wazan istaghfara menjadi istaf'ala menjadi istaghfara yastaghfiru istighfar. Artinya memohon ampun. Tayyib. Tayyib tilka hiya al-fi'lu as-sulasi al-mazid. Itu tadi penjelasan singkat ya, fi'il sulasi mazid. If'ala sendiri ma makna hudan? If'ala. If'ala sendiri itu kalau terjemah sendiri, kalau iswadda kan menghitam, kalau if'ala kurang tahu saya. Itu hanya pola saja. oh Ya, iya. hanya pola saja. Musannif itu merumuskan if'ala gitu. Begitupun juga dengan istaf'ala. Naam. Itu nggak bisa kita menerjemah nanti. memohon melakukan, nggak bisa. Oh iya, saya mulai. Jadi kayak Pola. apa ya? Kayak pola gitu loh, pola. Iya iya, wajan mutang-mutang. Wazan. Tayyib. Kalau dicari di kamus juga tidak ada. Adanya ya iswadda. Gitu. Jadi teman-teman minimal mengetahui perbedaan makna dari setiap wazannya. Gitu. Tayyib. Nah, Ukhti Afifah, tafadhali. Nah, Tayyib, Akhi Ahmad. Nah, masih ke mute, ke mute. Ke mute mikrofonnya. Mikrofonnya belum terbuka. Bang Lim, monggo Bang Lim. Mau tanya enggak Bang Lim? Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Ini Ustaz, yang pola yang pertama. Fa'ala yufa'ilu. Tadi kan artinya makan. Tambahan me sama kan. Roha yufarihu jadinya membahagiakan. Nah, mungkin nggak di wajan berikutnya kayak af'ala itu kan af'ala yuf'ilu itu kan sama juga. Artinya juga makan juga kan? Sama, ada tambahan me sama kan. Mungkin nggak katanya tuh nanti sama. Tulisannya sama tapi baca-baca
Kosakatanya sama. Ya, kalimatnya sama. Diambil dari kalimat yang sama. Ya, tapi Oke. dibuat di dua wajan itu bisa. Bisa. Contoh. Nazzala. Menurunkan. Ya. Anzala artinya juga menurunkan. Ya. Terus yang satu lagi? Itu tadi. Fa'ala, nazzala. Kemudian af'ala, anzala. Oh, jadi ya ya. Ya, Anzala sama itu artinya. Bisa sama. gitu ya? Bisa. Nazzala yunazzilu tanzilan. Anzala yunzilu inzalan. Menurunkan. Nah, tapi nanti itu bisa sesuai teks ya, sesuai teks. Anzala Ya. itu bisa menurunkan, bisa mengeluarkan. Kayak inzal. Nah, Ustaz. Insya Allah, Saya, yang lain. saya Tayyib. kalau misalnya kita ketemu eh, kalimat lah ya, tapi tanpa khorot biduni harokat, kita nggak tahu wajahnya nggak fa'ala dengan fa'ala kan sama tulisannya toh. Aywa, Misalnya fa'ala dengan fa'ala fa'ala. kan sama. Heeh, sama. Kalau nggak ada Itu nanti harokatnya. kita nanti bisa bacanya ketika kita memahami jumlahnya ya. Tayyib. Kalau kalimatnya kan sama tulisannya. Mm-mm. Jadi bagaimana caranya mengetahui? Yang pertama, kita harus banyak membaca. Pertama. Yang kedua, kita harus memahami nahwu khususnya di kalimat-kalimat yang wajib dibaca rofa, wajib dibaca nasab, wajib dibaca jar, dan wajib dibaca jazm. Satu misal. Karuma zaitun. Ada 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 tulisan ada tulisan fariha ya. Fariha zaitun. Titik. Itu kita mengetahui kalau itu fariha kapan? Ketika nggak ada maf'ul bihnya. Ya, ya. Kalau ada lafadz farroha zaitun amron, oh berarti itu bacanya farroha bukan fariha. Karena di situ ada maf'ul bihnya. Fariha artinya bahagia, fariha zaitun. Zaid bahagia. Tapi kalau sudah Zaid membahagiakan Umar, itu nanti bacanya bukan fariha, tapi farroha. Farroha zaitun amron. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya dengan lewat susunannya itu. Susunannya. Susunan dari kalimat tersebut. Nah, dalam fiil itu adalah ada istilah fiil lazim, ada istilah fiil mutaaddi. Nah, itu belum kita bahas. Kalau tidak salah di slide atau di halaman berikutnya. Coba sih saya lihat sih. Oh, ada. Di halaman 10. Di halaman 10 itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contoh, fariha zaitun. Zaid bahagia. Kan tidak butuh objek. Sama seperti Zaid telah datang. Dah, tidak butuh objek. Zaitun gitu. Ja'a zaitun. Sudah titik. Fariha bahagia. Fariha zaitun. Tapi kalau ada objeknya, itu namanya fi'il muta'addi. Farroha membahagiakan siapa Zaidun Zaid, Amron kepada Amar. Zaid membahagiakan Umar. Atau kalau dalam bahasa Jawanya itu ing ya, ing. Saya itu lebih ke bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia ketika memaknai. Jadi kalau di mana nih farroha membahagiake sopo Zaidun Zaid, Amron ing Amr. Gitu. Jadi gitu. Akhi Iskandar. Jadi emang terkhusus membaca, ini emang butuh yang pertama banyak membaca. Banyak membaca. Jadi nggak bisa kita setahun bisa, nggak bisa. Bahkan Siap. mondok 6 tahun belum tentu bisa. Walaupun setiap harinya membaca. Saya juga gumun ya.
Tapi Ya ya saya pengen Iya, bisa membaca kok. nah, betul. Kadang-kadang kita yang mondok bertahun-tahun aja masih bingung tuh, Ustaz. aywa, naam, thayyib. Ya emang belum diberikan pemahaman oleh Allah. Jadi emang nahtaju ila tula zaman. Kita emang butuh waktu Ya, yang panjang. Hmm. ya. Kalau teman-teman, Iya, makanya saya senang gitu, Ustaz. Belajar ini senang. Saya suka memahami gitu. aywa, Oh, seperti ini gitu. nah, Oh, thayyib. berarti ini mau Jadi ya tulis zaman ini, kita mau 3 tahun kita aja nanti. yang bertahun-tahun mondok masih keder gitu. Aywa, nah. Ini boleh bertanya, Ustaz? Nah, thayyib, tafadhal. Ya, ini penjelasan tentang wajan-wajan tambahan atau mazid tadi itu. Mm-mm. Kalau fa'ala, kemudian atau af'ala, atau fa'ala, dan seterusnya. Tadi itu berarti me'an misalnya. Kemudian berarti saling. Itu ada di buku apa, Ustaz? Itu ada di buku Al-Amsila At-Tasrifiyah. Tapi nggak ada terjemahnya. Oh, yang terjemahnya nggak ada yang terjemahnya. Belum, Oh, saya belum menemukan Al-Amsila At-Tasrifiyah. Kalau teman-teman, ya saya lihat, nggak kelihatan, Bang Rim. Nggak kelihatan di layar. Atau mungkin bisa cari kitab Sorof gitu. Sorof terjemah. ini terjemahan Ustaz. Nah, Apa itu Bang Lim? Judulnya Bang Lim? At-Tasrif. Nggak kelihatan. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya, At-Tasrif. Pokoknya Sorof. Ya, Sorof, terjemah Sorof. Tapi kalau saya sendiri itu belajarnya sejak MI. MI di situ, MI di saya itu dihafalkan saja. Satu kitab itu dihafal. Jadi isinya itu hafalan. Terus sambil penjelasan. Karena waktu MI saya nggak paham. Walaupun dijelaskan sama gurunya sampai istilahnya apa ya, muruh ya, berbuih, tetap nggak paham, masih anak kecil. Tapi waktu ke pondok itu baru pahamnya di pondok. Tapi Ustadz, ini saya juga mulai memahami Ustadz ya dengan penjelasan Ustadz tadi ya. Karena Alhamdulillah. kadang kita kebingungan tuh mengartikannya seperti misalnya Pak Allah. Nah, seperti itu kan kalimatnya artinya berbeda. Nah, Nah, ini bagi saya satu hal yang penting ketika kita bisa mau menerjemahkan kitab gitu. nah, Jadi tayyib. kan sembarangan Nah, gitu. penting sekali Sebab emang. kalau kita salah menerjemahkan, waduh, bahaya itu. Nah, Khotir. khawatir. Ya, Ustadz ya. Ya, Nah, makasih sahih. nih ilmunya nih ya. Kayaknya Afwan. gini ya, teman-teman sekarang kita harus wajib punya kamus loh. Wajib loh. Tabaan. Tentu. Iya. Nih, kalau Biar kalau saya sendiri di pondok ngajarnya ini, teman-teman. Ini Jami'ud Durus. Jami'ud Durus, isinya nahwu sorof. Emang kaidah terkait nahwu sorof itu kitabnya banyak. Kitabnya banyak, ada yang tebal, ada yang standar. Karena ya itu, setiap jenjang itu ada. Kenapa kok setiap jenjang ada ya? Karena sulitnya itu. MI ada, MTS ada, aliyah ada, kuliah ada. Nanti titik titik akhirnya atau outputnya yang diharapkan bisa membaca dengan benar, menerjemah dengan benar, dan juga menyusun kalimat dengan benar. Nah, itu output dari belajar kaidah nahwu maupun sorof. Karena Iya. kalau kosakata aja Intinya itu kita harus membaca kan ya. na'am sahih. Alaina anukasir fil qiraah. Emang kita harus wajib banyak membaca kalau ingin ya seperti halnya kita misalnya ya katakanlah di sini saya tulis ini tak kasih background ya, backgroundnya laptop saya sebentar. Oh bisa nggak ya background laptop dijadikan di share? Bisa Ustaz. Oh nggak bisa ini kayaknya ya. Oh iya nggak bisa. Bentar.
Ah, baru di-share. Ya di screenshot dulu baru di share ya. Oh iya nggak bisa. Bisanya dikecilkan sebentar. Oh nggak bisa teman-teman. Ya, Ustaz. Intinya, alhamdulillah nih, saya juga jadi bisa memahami dalam mengartikan seperti Nah, tambahan me dan kan, tambahan saling, tambahan nah, menjadi, iya. tambahan mengter. Alhamdulillah. Nah, itu penting. Seperti itu, Nah, Ustaz. ya, Syukur banget nih. alhamdulillah. Tayyib. Ya, ya. Saya mau Islam, menunjukkan, Ustaz. Islam. afwan. Saya menunjukkan surat Al-Fatihah yang mana suratnya itu nggak ada harokatnya. Ketika teman-teman membaca pasti bisa membaca. Kenapa? Karena sering membaca. Yang sudah sering ketemu Nah, lah, familiar dengan nah ayat itu. familiar. Jadi emang, Kalau ada kitab-kitab gundul Ustaz, alhamdulillah sih bisa baca mukadimahnya. nah, tayyib. Tapi itu belum tentu loh harokat akhirnya. Iya, kalau kalau dia nasab, jar atau marfunya itu ya pokoknya wallahu alam. Ayo. Tayyib. Kalau tengah, membaca tengahnya itu berhubungan dengan kosakata. Tapi kalau akhirnya, harokat akhirnya itu berhubungan dengan nahwu shoraf. Gitu. Satu misal ketemu hmm, ba, lam, alif, to. Bilatun. Bisa bilatun, bisa bilaton, bisa bilatin. Nah, kita membaca bilat itu kita tahunya dari kosakata. Tapi kalau yang huruf akhirnya ton, tin, apa ton, tun, tin, apa ton itu nanti berhubungan dengan nahwu gitu. Satu misal ya, Nah, iya. satu misal. Kunisa bilatun, kunisa bilatun. Lantai itu telah disapu. Kanasa zaitun al bilato atau kanasa zaitun bilaton. Zaid telah menyapu lantai loh. Yang awalnya bilaton menjadi bilaton. Itu ranahnya ke nahwu. Kalau ba lamnya itu ranahnya ke mufroda. Tayyib? Iya, kalau kalau kita sering, kalau kita pernah mondok di Bandung. Jadi kalau kata Fa'il saha kan begitu tadi ya. Nah, Kalau tayyib. orang Jawa kan Fa'il sopo kan begitu. Sopo Jadi kita ya. Heeh. kita jadi cara membacanya begitu, ngerabanya saya juga Nah, begitu. nah, tayyib. Kan kalau mubtada ari eta kan Nah, kalau sama di, gitu orang ya Jawa begitu. sama, Nah, beda bacanya aja, beda apa istilahnya aja. Kalau di kami ya, utawi. jadi iya, jadi lebih gampang kita ngerabanya gitu. Nah, sahih. Terus terang aja Ustadz nih, saya ikut yang ketiga nih. Yang Pernah ketiga. kursus juga, saya baca kitab pernah kursus. Terus belajar bahasa Arabnya saya berapa kali gitu. Tad. Jadi saya Nah, kadang-kadang belajar tuh otodidak aja udah. ayo, tayyib. Kalau mungkin Syukuran Ustadz. Afan, kalau mungkin sambil menambah pemahaman terkait baca kitab, Akhi Rahmat itu bisa beli kitab, kemudian cari pesantren yang mana kiainya itu membaca dengan bahasa sesuai dengan bahasanya di daerahnya Akhi Rahmat. Jadi gitu. Jadi sambil makna nih, gitu. Emang prosesnya Ya. panjang. Saya pernah mondok Tad, jadi saya di Bandung lagi itu ya, emang seperti itu saya ngikutin. Cuman begitu saya selesai mondok ya saya ikut terus memperdalam dalam menterjemah gitu. Nah, tayyib, alhamdulillah. Tayyib. Saya ya. Nah, walan nahnu topik ya, praktek ya, minimal bisa praktek mentasrif ini dan minimal sudah paham sedikit banyak terkait perbedaan makna di setiap wazannya ya. Jadi emang kita ini kalau saya sendiri itu terhalang atau terbatas dengan waktu. Karena waktunya hanya 20 hari dan isinya itu hanya peta konsep seperti ini. Jadinya itu tadi yang dari awal atau diarahkan sama Al-Azharnya itu kalau pendidiknya hanya memberikan 20% saja, selebihnya mencari sendiri. Ya karena mungkin
sebagai apa ya, marketingnya. Jadi nanti ada kelas tersendiri terkait nahwu gitu. Ya nanti kita bikin kelas sendiri aja, Dad. Sama antum, sama teman-teman. Bismillah. Idul akhir. Ayo. Sebenarnya setiap setiap periode pasti ada. Setiap periode pasti ada pengen kursus gitu. Cuman kebetulan bulan puasa libur pondoknya. Jadi fokusnya ngaji sama kiainya. Tayyib mungkin insya Allah fil waqt al munasib. Insya Allah. Insya Allah. Tayyib Mahlan. mahlan. Pelan-pelan. Tayyib sekarang latihan tasrif ya, mentasrif ya. Nah, Dad. Tayyib, manilladhi yurid ayu jarriba awalan. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Nah, Dad. Bismillah, Dad. Nah, tayyib, tafadhal. Farroha diikutkan disesuaikan dengan fa'ala. Farroha fa'ala. Mm-mm. Mengistirahatkan. Loh, kok mengistirahatkan? Membahagiakan. Roha, tegal roha. Laisa. Farroha, coba ditasif. Farroha yufarrihu tafrihan. Farroha yufarrihu tafrihan. Tafrihatan. Tifrohan Oh, ya. Tafrohan. mufarrohan fahuwa mufarihun wadaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun Ayo, nanti habis ini ya, Akhi Safi ya. Farrohai. Saya, Dad. Naam, tafadhal. Farroha yufarrihu tafrihan. Tafrihatan. Tafrohan. Tifrohan. Tufarrohan. Mufarrohan. Ya, mufarrohan fahuwa mufarrihun. Wada kamufrohan. Wadaka Wadaka mufarrohan. Wadaka mufarrohan. Farrih. Farrih la tufarrih. Mufarrohan. Mufarrohun. Coba. Qatala yuqatilu. Wazan yang kedua. Fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu muqatalatan. Muqatalatan. Muqata. Ta. Bukan to ya. Ta. Muqatalatan. Wa kitalan. Wakitalan bahwa muqatilan wadaka muqatalun. Qatil la tuqatil muqatalun. Naam, tayyib. Yang af'ala coba anzala. Anzala. Di slow.